Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat yang terkucur seperti air yang mancur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Halo sahabat ikhwan akhwat, kembali lagi di channel kami El Husna Arida Channel di sesi Santri Belajar Kultum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Amelia Nurrohmah dan teteh saya Rina Lisnawati dan adik saya Ismi Auliandani. Pada kesempatan kali ini izinkan kami bertiga untuk menyampaikan materi yang berjudul Jangan lewatkan satu waktu salat. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali yang berbunyi, Ya Aliyu, alaika bisolati auqatiha fa innaha rasu kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadah. Yang artinya, Ya Ali, laksanakanlah sholat tepat waktu karena sesungguhnya sholat tepat waktu itu merupakan induk dari segala kebaikan dan cahaya di setiap ibadah. Nah, jadi kita harus bisa membedakan apa itu artinya sholat tepat waktu dan apa itu artinya awal waktu. Artinya sholat tepat waktu yaitu masih ada dalam batas waktu yang ditentukan. Contoh misal, ada orang sholat duhur jam 1, apakah itu disebut tepat waktu? Nah, kita kasih contoh yang lain. Misal, tagihan bayar listrik itu bayarnya tanggal 5, nyampe tanggal 20. Bayar listrik tanggal 5 itu masih disebut tepat waktu. Dan misal bayar listrik tanggal 19, itu juga disebut tepat waktu karena masih ada dalam batas waktu yang ditentukan. Kapan berakhirnya batas waktu? Yaitu nyampe tanggal 20. Nah, begitupun yang tadi tentang sholat. Misal, adzan duhur itu, misalnya adzannya jam 12. Nyampe berakhir sholat duhur itu, nyampe jam 3 kurang. Nah, ada orang sholat duhur jam 1, itu disebut tepat waktu, karena masih ada dalam batas waktu. Nah, jadi berakhirnya batas sholat duhur yaitu nyampe adzan asar. Nah, yang artinya sholat tepat waktu itu masih ada dalam batas waktu yang ditentukan. Sedangkan awal waktu yaitu di awal ketika adzan duhur dia melaksanakan sholat, itu namanya awal waktu. Tepat waktu belum tentu di awal waktu, tapi awal waktu sudah pasti tepat waktu. Dan ada juga hikayah yang menceritakan tentang ulama salaf. Pada suatu ketika sang ulama ini ikut menguburkan adik perempuannya. Dia ikut turun menguburkan adik perempuannya. Tanpa disadari, dompet sang ulama ini terjatuh di dalam kuburan adik perempuan tersebut. Sang ulama ini tidak menyadarinya hingga dia naik ke atas kuburan, terus dia pulang ke rumah hingga akhirnya dia mengingatnya bahwa dompetnya itu tertinggal, dan dia yakin bahwa dompetnya itu tertinggal tadi pas waktu dia menguburkan adiknya. Lalu sang ulama ini menggali lagi kuburan adiknya. Setengah dari menggali tersebut, sang ulama ini melihat ada api yang menyala-nyala di dalam kuburan adiknya itu. Lalu sang ulama ini pergi ke rumahnya dengan perasaan bersedih hati, sedih karena melihat ternyata di makam adiknya ini ada api yang menyala-nyala. Lalu sang ulama ini bilang ke ibunya, apa amalan yang adiknya lakukan semasa hidupnya. Lalu ibunya ini berkata, memangnya kenapa engkau bertanya seperti itu, anakku? Lalu sang ulama ini menceritakan bahwa tadi dia melihat bahwa di dalam kuburan adiknya itu ada api yang menyala-nyala. Lalu ibunya itu menceritakan bahwa semasa hidupnya adik perempuanmu itu sering meremehkan sholat dan mengakhirkannya. Dan inilah azab bagi orang yang sering meremehkan sholat dan mengakhirkannya.
Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya sudah ditentukan atas orang-orang mukmin. Dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa barang siapa yang memelihara salat fardu 5 waktu, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu dihilangkannya kesulitan dalam bidang ekonomi. Jadi sahabat ikhwan akhwat, jika kita merasa tidak tercukupi dalam bidang ekonomi, mungkin saja sholat kita belum sempurna. Nah, terus yang kedua yaitu ada dibebaskan dari siksa kubur. Dan yang ketiga yaitu menerima amal catatan dengan tangan kanannya. Dan yang keempat, berjalan di atas sirat dengan kecepatan kilat. Yang kelima yaitu masuk surga tanpa hisab. Nah, masuk surga tanpa hisab ini adalah keinginan semua muslim dan muslimah. Karena masuk surga tanpa hisab itu hanya untuk orang-orang tertentu seperti para nabi, para wali, para syuhada. Jika kita ingin masuk surga tanpa hisab, maka perbaikilah sholat kita. Dan barang siapa yang meremehkan sholat fardu, maka akan disiksa oleh Allah dengan 15 macam siksaan. 5 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika akan menghadapi maut, 3 siksaan di alam kubur, dan yang terakhir siksaan ketika sudah bangkit di alam kubur. 5 siksaan di dunia berupa apa? Yaitu umurnya tidak diberkahi oleh Allah. Jadi kalau umur yang diberkahi oleh Allah itu seperti kita itu sudah meninggal, tetapi nama kita masih terkenal. Seperti para ulama, mazhab kita pun sama seperti itu. Jasadnya sudah tidak ada, namun namanya masih kita sebut-sebut sampai sekarang. Dan umur yang tidak diberkahi oleh Allah itu jasadnya sudah meninggal dan namanya juga pun ikut menghilang. Yang kedua, wajahnya tampak tanda-tanda jelek. Jadi kelihatan mana orang yang suka sholat dan mana orang yang tidak suka sholat. Orang yang suka sholat akan terlihat bercahaya, dan orang yang tidak sholat, yang tidak suka sholat, maka itu wajahnya akan terlihat gelap. Yang ketiga, tiap amalnya tidak diberi pahala oleh Allah. Sebanyak apapun perbuatan amal kita, kalau kita tidak sholat, maka oleh Allah tidak akan diberi pahala. Yang keempat, doanya tidak dinaikkan ke langit. Dan yang kelima, tidak mendapat bagian doa dari orang-orang yang baik. Poin yang kedua adalah 3 siksaan ketika menghadapi maut. Yang ke-1, meninggal dalam keadaan hina. Yang kedua, merasakan kehausan yang mencekik. Dan yang ketiga, merasakan kelaparan yang luar biasa. Poin yang ketiga, 3 siksaan di alam kubur. 1, dihimpit oleh tanah. Yang kedua, dibakar dengan api siang dan malam. Yang ketiga, dililit dan digigit oleh ular. Poin yang keempat adalah 3 siksaan ketika sesudah bangkit di alam kubur, yaitu 1, kesulitan ketika dihisab. Yang kedua, dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi sahabat ikhwan akhwat, kita selaku umat muslim jangan pernah meninggalkan 1 waktu sholat. Karena tadi sudah dijelaskan, bila mana kita meninggalkan sholat, maka 15 siksaan menimpa kita, baik itu di dunia saat kita menghadapi maut maupun saat kita berada di alam kubur nanti. Cukup sekian dari kami, semoga ada manfaatnya, khususnya bagi kami, umumnya bagi sahabat ikhwan akhwat semuanya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.